Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andra Abdurrahman. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya akan mencoba merefleksikan modul informatika, yaitu modul 4 yang diselenggarakan dalam kegiatan BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru Informatika SMA atau SMK fase E. Di modul keempat ini saya belajar tentang pedagogik informatika yang di dalamnya terdapat materi tentang prinsip pedagogik, kemudian HOTS, TIPEK, dan desain pembelajaran. Beberapa yang sudah saya baca dari modul ini menarik sekali materi yang disampaikan pada modul keempat ini sangat membantu saya dalam memahami proses belajar mengajar di kelas. Pedagogik di pedagogik modul 4 ini, pedagogik informatika, setelah saya baca ini merinci beberapa hal yang saya sendiri sangat terkagum-kagum membacanya, karena basic dari pendidikan saya ini backgroundnya adalah murni informatika ketika dulu saya kuliah. Jadi pedagogik di informatika ini betul-betul saya mendapatkan materinya pada saat sekarang saya menjadi guru. Di modul pedagogik ini memang sebenarnya ada beberapa penguatan, karena di modul ini dulu itu dalam hal atau dalam pendidikan profesi guru ya, PPG, dulu saya pernah melaksanakannya. Mungkin ada beberapa penguatan yang saya kira ini sangat membantu saya dalam hal proses belajar mengajar di kelas dari modul keempat ini. Modul keempat ini beberapa yang misalnya di sini ada prinsip-prinsip pedagogiknya. Yang pertama ya, prinsip-prinsip pedagogik ini menjelaskan tentang karakteristik peserta didik, kemudian teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang ketiga ada kurikulum, yang keempat potensi peserta didik, kelima cara berkomunikasi, dan keenam ada evaluasi dan penilaian belajar. Ini tentunya memberikan penguatan kepada saya sebagai guru informatika yang notabene dalam background di perguruan tinggi yang dulu tempat saya kuliah itu tidak diajarkan masalah pedagogik ini. Jadi ini merupakan materi baru buat saya, dan saya sangat antusias untuk membaca modul ini, karena memang ini yang saya butuhkan ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua ada pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini juga materi yang menarik buat saya, karena terus terang ini sesuatu hal yang memang dari awal saya menjadi guru ini materi yang cukup menguras pemikiran, karena terkadang kita sebagai guru itu mengalami kesulitan yang ketika kita membuat soal itu ya mungkin dari ranah level yang diberikan ke peserta didik itu ya standar, atau mungkin levelnya hanya mengingat atau levelnya hanya mengidentifikasi. Jadi kalau untuk high order
thinking skills atau HOTS ini sesuatu hal yang guru itu harus memiliki keterampilan untuk mengubah dan mengolah soal itu supaya soalnya itu lebih memerlukan daya pikir yang bisa dikatakan lebih ke penerapan, bisa jadi, atau ke analisa, bisa jadi, ya. Jadi tidak hanya sekedar definisi atau mungkin identifikasi sebuah benda, atau kalau di informatika mengidentifikasi sebuah alat, kemudian menyebutkan fungsinya dan lain sebagainya. Tapi di keterampilan berpikir tingkat tinggi ini atau high order thinking skills ini terus terang membutuhkan keterampilan seorang pendidik yang memang setiap soal itu, atau mungkin ya, ini tidak hanya berkaitan dengan soal saja, mungkin ketika menjelaskan juga ya dituntut guru itu memberikan penjelasan yang memang di dalamnya terdapat unsur high order thinking skills atau HOTS. Di pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi ini ada 2 bab. Yang pertama ada taksonomi pembelajaran dan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Yang kedua ada proses asesmen pembelajaran HOTS. Jadi sekali lagi ini materi yang cukup menarik buat saya, dan dibandingkan dengan modul-modul sebelumnya yang saya pelajari, ini ada ketertarikan tersendiri karena dari berbagai macam materi yang disajikan dan beberapa materi yang saya butuhkan, ini adalah konten saya sebagai, atau mungkin inti dari seorang guru yang harus dimiliki itu yang ada di modul 4 ini. Yang selanjutnya ada integrasi pembelajaran dengan kerangka kerja TIPEC ya. Nah, ini bagaimana mendesain pembelajaran itu bisa dikolaborasikan atau diintegrasikan dalam kerangka kerja TIPEC ya. Jadi TIPEC ini adalah tentang teknologi ya. Kemudian ada juga melibatkan ya, ada technological pedagogical content knowledge atau TPEC ya. Ini pengetahuan ini memang sangat dibutuhkan sekali oleh guru, karena di zaman modern ini guru ini harus memiliki pengetahuan tentang teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian guru juga harus memiliki pengetahuan tentang pedagogi ya. Pedagogi ini yaitu tentang praktik instruksional, strategi, dan metode pembelajaran. Kemudian untuk pengetahuan tentang teknologinya, guru juga harus memiliki pengetahuan tentang teknologi tradisional dan teknologi baru yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Jadi kalau dulu mungkin ya dalam hal mengajar itu hanya menggunakan media
papan tulis saja. Mungkin sekarang ini bisa dikombinasikan dengan teknologi yang terbaru, mungkin saja dengan menggunakan bahan tayang ya, seperti yang banyak digunakan di setiap sekolah sekarang itu. Banyak yang misalnya menggunakan PowerPoint dan menggunakan laptop untuk menyampaikan materi ya. Kemudian guru juga harus mengetahui tentang bagaimana teknologi dapat membatasi dan mempengaruhi pembelajaran. Nah, jadi intinya TIPEK ini pengetahuan guru tentang relasi yang kompleks antara teknologi, pedagogi, dan konten yang memungkinkan guru menyusun strategi pembelajaran yang memadai dan sesuai konteks. Seperti itu ya. Jadi ini di modul 4 ini saya pikir ini luar biasa menariknya ya. Sangat menarik di modul 4 ini. Jadi apa yang saya lakukan di kelas ini kadang-kadang memang apa yang saya ajarkan atau apa yang saya jelaskan atau mungkin metode, strategi dan sebagainya, saya masih membutuhkan pembelajaran yang masih melakukan pembelajaran yang membutuhkan banyak materi ya. Artinya saya masih banyak belajar dalam menyampaikan materi yang bahkan di sini dikatakan materinya materi yang atau penyampaian materinya penyampaian yang menyenangkan, kemudian materinya ketika kita mengajar tidak jenuh, kemudian harus memperhatikan bagaimana potensi peserta didik masing-masing, kemudian bagaimana gaya belajar peserta didik. Bahkan di sini dipelajari tentang kita harus mengenali potensi-potensi peserta didik. Ya, karakter peserta didik yang kemudian peserta didik itu apakah karakternya ya ini pasti beda-beda karakter peserta didik. Karakteristik peserta didik ini yang perlu diperhatikan oleh guru ya, meliputi yang pertama didasari oleh, jadi peserta didik ini dia punya karakteristik sesuai dengan latar belakangnya. Yang pertama adalah latar belakang etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi, yang kesembilan perkembangan sosial, yang ke-9 moral, yang ke-10 yang ke-9 moral dan spiritual ya, yang ke-10 perkembangan motorik. Jadi ini modul yang ini terus terang ini baru buat saya dan saya tertarik untuk mempelajarinya. Saya bersyukur di bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru informatika di SMA SMK fase E ini cukup menarik buat saya. Kemudian di sini juga bahkan dipelajari tentang desain pembelajaran dan pengembangan modul ajar. Ini juga cukup menarik buat saya. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran secara virtual atau sinkronus dengan para narasumber ini menjadi
bahan diskusi yang menarik. Di sini juga dijelaskan bagaimana desain pembelajaran memiliki komponen utama, yaitu yang pertama pembelajar, pihak yang menjadi fokus, yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran. Ini ada tujuan umum dan khusus. Ini adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Kemudian yang ketiga, analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran. Dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Yang kelima, penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Ini menarik buat saya dan mudah-mudahan ini bisa mungkin proses ya. Jadi saya berharap dari bimbingan teknis ini saya menguasai, tapi tetap saja karena ini waktunya tidak banyak, jadi saya juga mungkin proses pembelajaran ini akan terus dilakukan sambil dipraktekkan di depan kelas ketika saya mengajar. Di modul 4 ini juga dipelajari tentang bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya. Di modul 4 ini juga dipelajari tentang bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi nanti output dari bimbingan teknis ini ada produk yang nanti akan dihasilkan, diantaranya adalah modul ajar. Dalam tujuan pembelajaran ini terdiri dari yang pertama kompetensi dan yang kedua lingkup materi. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Jadi ini dijelaskan, ya ini lengkap sekali ya di bab 4 ini. Ini lebih menjurus ke bagaimana mendesain pembelajaran di kelas, bagaimana menggunakan media pembelajaran, menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan merancang pembelajaran dan asesmen. Kemudian di sini juga ada bahan-bahan yang digunakan nanti untuk di sini ada ini ya, ada pembelajaran di sini ada ini ya, apa namanya ini, strategi pembelajaran ya. Di sini ada inquiry based learning, ada discovery learning, ada problem based learning, dan ada project based learning. Kemudian yang terakhir itu ada project micro teaching. Nanti di akhir pertemuan diklat ini ya, ada yang namanya peer teaching. Di setiap peserta itu melaksanakan micro teaching untuk mengimplementasikan modul-modul yang dipelajari di bimbingan teknik peningkatan kompetensi guru informatika SMA SMK di fase E. Jadi ya ini menurut saya ini luar biasa. Ini sangat menarik dan saya tidak sabar untuk berdiskusi tentang banyak hal yang tentunya ketika ya utamanya yang terutama
ketika melakukan pembelajaran di kelas. Ini banyak sekali hambatan-hambatan yang mungkin yang bukan mungkin lagi ya, pasti dihadapi oleh guru, terutama guru informatika. Dan yang selanjutnya, saya berharap nanti setelah selesai bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru informatika ini, saya juga bisa mendiseminasikan kepada teman saya berupa aksi nyata yang nanti bisa disampaikan, baik itu kepada teman saya sesama guru informatika berupa praktik baik. Praktik baik ini nanti bisa juga disampaikan ke guru yang lain yang mungkin membutuhkan materi-materi yang terutama di modul 4 ini bukan hanya guru informatika, tapi guru-guru yang lain juga ini bisa bermanfaat karena di sini sifatnya lebih mengarah kepada keguruan dan bagaimana pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Jadi untuk yang lainnya itu ya mungkin itu saja dari yang saya bisa sampaikan pada refleksi modul informatika keempat ini. Tidak hanya untuk saya sebagai guru informatika, tapi bagi guru yang lain yang di luar informatika ini juga sangat membantu dan sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi tantangan yang baru dalam mengimplementasikan modul 4 di dalam kelas, dalam proses pembelajaran di kelas, baik itu di guru-guru informatika maupun dengan guru-guru lain yang ada di SMA Negeri 1 Cigugur. Jadi saya berharap nanti ke depan saya bisa mengimplementasikan ini berupa praktik baik yang dilakukan, baik dari modul yang ada ataupun sumber lain yang atau bahan ajar lain di luar bahan ajar yang disampaikan di kegiatan BIMTEK peningkatan kompetensi guru informatika SMA SMK fase E. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan dalam menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.